Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makrifatul Khairah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di mana di sini saya akan memaparkan tugas saya yaitu pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Di mana tugas ini yaitu ada di topik 2 tentang konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan, dan tugas ini yaitu T28 aksi nyata. Poin yang pertama yaitu mulai dari diri, di mana topik ini membahas mengenai konsep dasar mengenai perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kemudian maksudnya adalah bagaimana faktor-faktor sosiokultural ini bisa mempengaruhi proses pendidikan agar pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar. Poin yang kedua adalah eksplorasi konsep, di mana pada topik ini saya mempelajari bahwa guru itu harus mengimplementasikan metode yang tepat untuk peserta didik dengan perbedaan latar belakang sosiokulturalnya. Karena setiap peserta didik itu memiliki hak untuk memperoleh pembelajaran yang sama, sehingga sebagai calon guru harus bisa mempelajari mengenai bagaimana menjadi seorang guru yang bisa memperhatikan latar belakang sosiokultural peserta didik. Observasi yang saya lakukan yaitu di tempat PPL di sekolah SMPN 11 Jember, di mana di sini saya mulai mempelajari budaya-budaya yang ada. Dan di sini selain itu juga mempelajari status sosioekonomi keluarga peserta didik, terutama orang tua, karena orang tua ini mempengaruhi anak dalam menyusun orientasi masa depannya. Kemudian tingkat pendidikan dan lamanya pendidikan yang ditempuh orang tua itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Nah, pada topik ini juga mempelajari tentang VST dan LZ, dan di mana ini merupakan teori psikologi yang fokus menjelaskan psikologi manusia itu yang melibatkan kesadarannya, kepribadiannya, dan proses psikologisnya, semisal memori, kognisi, dan emosi. Poin yang selanjutnya adalah ruang kolaborasi, di mana di sini saya belajar dalam memahami bersama teman-teman saya ini lebih lanjutnya, yaitu mendalami lebih lanjut mengenai peran guru dalam menghadapi perbedaan latar belakang setiap peserta didik. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia ini memang memiliki budaya yang kental, sehingga sebagai calon guru itu harus mengetahui dan mempelajari peran guru dalam permasalahan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual, di mana di sini pembahasannya yaitu rata-rata setiap sekolah itu memiliki kebudayaan yang sama, sehingga memungkinkan ada arahan dari Dinas Pendidikan itu mengenai nilai-nilai budaya yang harus diajarkan di sekolah. Tapi ada beberapa yang berbeda, dalam artian program yang memang dikembangkan oleh sekolah yang bersangkutan tersebut. Pada bagian elaborasi pemahaman, di mana di sini sejauh ini saya sudah mulai paham mengenai konsep dasar SES yang berpengaruh dalam pendidikan, yaitu pada interaksi belajar peserta didik. Nah, di sini guru dapat memahami latar belakang yang berbeda dari setiap peserta didik dalam pembelajaran, sehingga nantinya kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai cara untuk menangani peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pada koneksi antar materi ini berdasarkan CHAT atau Cultural Historical Activity Theory di bidang pendidikan, kemudian penggunaan pendekatan, strategi, model pembelajaran harus mengarah pada prinsip-prinsip utama pendidikan, sehingga nanti penekanannya pada perkembangan umum, kemudian menghadirkan kesulitan-kesulitan optimal untuk mendorong pembangunan mengembangkan pemikiran teoritis dan pembelajaran melalui keterlibatan dalam kegiatan yang praktis, sehingga dikaitkan dengan mata kuliah lainnya. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pada kegiatan aksi nyata,
Nah, di sini pembelajaran ini sangat membantu kesiapan saya dalam menjadi seorang guru. Karena dengan adanya pembelajaran ini, saya dapat memahami bahwa latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, sehingga sebagai seorang guru harus bisa menangani permasalahan tersebut. Kemudian saat ini saya menilai kesiapan saya untuk menjadi seorang guru itu pada skala 7, karena saya memahami materi ini, tetapi saya ini ingin belajar yang lebih mendalam terkait materi ini. Kemudian hal yang perlu saya siapkan adalah saya harus benar-benar memahami materi ini lebih baik. Kemudian saya harus memperbanyak literasi saya mengenai materi ini. Selain itu, saya juga harus bisa menerapkan materi ini pada pembelajaran secara langsung dan melakukan refleksi pada diri saya sendiri. Sekian pemaparan materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.